Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla atas seluruh limpahan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus pada malam hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian salawat dan salam semua senantiasa tercurah dan tersampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'min ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan tentang masalah perintah salat, tentang agungnya perintah salat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam beberapa ayatnya. Kita sampai dengan waktu salat dan sudah kita jelaskan waktu salat tersebut, dan kemudian pada malam hari ini kita akan sampaikan tentang bagaimana Rasulullah SAW setelah mendapatkan penjelasan waktu salat memilih kesempatan yang terbaik untuk mengerjakan salat, atau kesempatan yang menjadi hal yang dibiasakan olehnya, sehingga lalu kemudian dinukilkan dalam beberapa hadis, dan insyaallah kita akan bacakan hadis-hadis tersebut. Kemudian di akhir kita akan sampaikan hikmah atau rahasia daripada pemilihan waktu-waktu salat yang ada. Barangkali dari hikmah-hikmah tersebut kita akan mendapatkan kemantapan iman tentang salat ini, kemantapan dalam mengerjakannya, keistiqomahan dalam menjaganya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Adapun tentang salat duhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan salat duhur ini sebagaimana dalam hadisnya, sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan yusalli dhuhra idza dahadatis syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan atau biasa mengerjakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Jadi Nabi mengerjakan salat duhur. Kami ingatkan, salat duhur adalah salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang disebut as-salatul ula, salat yang pertama daripada salat-salat yang 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan segera. Jadi duhur itu disunahkan, dianjurkan untuk dikerjakan dengan segera. Itu pada dasarnya. Karena Nabi SAW disebutkan ketika matahari tergelincir daripada titik tengahnya, tidak condong ke arah manapun, timur atau barat, maka Nabi SAW menunggu tergelincirnya matahari. Ketika tergelincirnya matahari, Nabi segera mengerjakan salat duhur. Jadi ada penyegeraan dalam pengerjaan salat duhur itu pada asalnya. Kecuali apabila didapati dalam satu situasi suasana
atau cuaca sangatlah panas, terik, sehingga menyulitkan, bahkan menyusahkan dan menyiksa kaum muslimin, orang-orang yang sholat, kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat. Maka yang demikian Nabi SAW pernah juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-shalah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati cuaca sangat dingin, beliau menyegerakan salat. Dan apabila mendapati cuaca sangatlah panas, beliau mengakhirkan salat. Abrada bis-shalah yaitu mengakhirkan sampai pada matahari tidak lagi terasa panas. Berarti sudah melewati masa tergelincirnya. Bahkan sampai dengan menuju di mana cahaya matahari tidak lagi terasa panas, mendekati asar. Ini kalau situasinya sangatlah panas. Kaum muslimin pada hari ini memang di luar sangat panas. Ya, terkadang ada satu masa kita mendapati di luar ruangan sangatlah panas. Tapi kebanyakan kita atau umumnya kita mengerjakan sholat itu dalam ruangan. Walhamdulillah ruangannya sudah seperti ini. Ada banyak pendinginnya, sehingga akan terasa dingin sekalipun di luar ruangan panas. Maka yang demikian berarti kita tidak merasakan panas dalam atau saat tengah mengerjakan sholat duhur. Maka kita tidak mendapatkan atau kita tidak perlu untuk melakukan pengakhiran sholat duhur sampai dengan redupnya sinar matahari di siang hari atau di tengah hari. Maka kita segerakan mengerjakan sholat duhur, karena kondisi yang pada hari ini umumnya dikerjakan sholat duhur tersebut secara berjamaah dalam ruangan yang nyaman. Kemudian untuk sholat asar, Nabi SAW disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsa murtafi'atun hayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, yakni sering melaksanakan salat asar ketika matahari masih tinggi. Berarti ini adalah gambaran pelaksanaan Nabi SAW terhadap salat asar itu dengan disegerakan, didahulukan, dimajukan, yakni bukan diakhirkan. Karena ketika matahari itu masih terlihat meninggi, sedangkan asar itu di mana matahari menurun, bukan meninggi, karena ingin menuju kepada tempat tenggelamnya. Maka ketika diperlihatkan pelaksanaan salat asar Nabi SAW bahkan terbiasa dengan hal ini, salat ketika matahari masih terlihat tinggi, maka cukup sekedar berganti waktu dari duhur masuk ke asar, segera dikerjakan salat asar tanpa menunggu terlalu turun posisi mataharinya. Seperti itu. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis yang lain, ya, sunnah ini, ya ini sunnah disegerakan karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini sunnah menyegerakan salat asar. Ini lebih kuat lagi apabila kondisi langit sedang mendung. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abul Mulaih radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, kunna ma'a Buraidah fi ghuswatin fi yaumi dhi ghaimin. Kami bersama Buraidah, seorang sahabat,
pada saat perang di hari yang mendung. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bakiru bi salatil asri." Segerakanlah salat asar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Faqal, maka berkata Buraidah, "Bakiru bi salatil asr." Kemudian ia mengatakan, segerakanlah salat asar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya telah batal. Jadi ketika kondisi mendung, sahabat menerangkan kebiasaan Nabi. Bagaimana Nabi mengatakan atau bagaimana Nabi terbiasa menyegerakan salat asar ketika cuaca mendung. Kenapa? Karena di antara unsur yang bersamaan ada ketika zuhur atau salat zuhur, pelaksanaan salat zuhur di masa cuaca yang sangat panas diminta untuk diakhirkan pada sampai dengan matahari atau sinar matahari tidak menyengat. Maka ketika mendapati cuaca atau suasana sholat asar itu dingin, yaitu langit mendung, maka ini tempat yang nyaman untuk mengerjakan sholat. Itu pada dasarnya seperti itu. Walaupun justru malah sebagian kaum muslimin ketika mendapati asar itu mendung, nyaman untuk melanjutkan season yang kedua dari tidur season pertamanya. Dan ini tidak demikian. Justru dengan seperti itu dia menyegerakan. Dia harus menganggap bahwa suasana mendungnya itu suasana yang nyaman untuk ibadah, bukan melanjutkan tidur atau istirahat. Seperti itu. Salat maghrib. Adapun salat maghrib, Nabi SAW terbiasa mengerjakannya dengan segera, sama seperti salat-salat sebelumnya. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Albani dalam takhrij beliau untuk Sunan Ibnu Majah. La tazadu ummati bi khair, kata Nabi. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan. Au qala ala fitrah, atau beliau mengatakan keraguan daripada perawi, umatku senantiasa di atas fitrah atau dalam fitrah. Ma lam yuakhirul maghriba ila an tashtabikan nujum. Selama mereka tidak mengakhirkan waktu salat maghrib hingga munculnya bintang di langit. Hingga munculnya bintang di langit. Jadi mereka akan senantiasa, umatku, di atas kebaikan, di atas fitrah kebersihan, apabila mereka atau selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai dengan terlihat bintang atau munculnya bintang di langit. Karena kalau bintang sudah muncul di langit, itu tandanya bahwa sudah mendekati waktu isya. Bahkan bisa jadi tanda masuknya waktu isya. Maka pengerjaan salat di waktu munculnya bintang ini pengerjaan salat maghrib yang diakhirkan. Sedangkan Nabi SAW mengatakan sebaliknya, kebaikan untuk umatku apabila mengerjakannya sebelum munculnya bintang. Taib. Kemudian salat isya. Salat isya Nabi SAW disebutkan juga mengerjakannya bukan dengan segera. Tapi di sini disebutkan riwayat bahwa Nabi SAW mengerjakannya dengan mengakhirkan salat isya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Sunan At-Tirmidzi. Laula an asyqa ala ummati la-amartuhum an yu'akhirul isya ila thuluthil laili aw nisfih. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan agar mereka mengakhirkan salat isya hingga sepertiga atau setengah malam.
Jadi sepertiga malam pertama masuk di situ tempat pengerjaan salat Isya. Jadi bukan di waktu pergantian dari maghrib kepada Isya, tapi di waktu yang agak akhir sampai dengan sepertiga malam pertamanya atau setengah malamnya. Ini kalau tidak memberatkan. Diikat apabila tidak memberatkan, maka Nabi akan mengerjakan demikian. Adapun sekarang kita lihat kaum muslimin terbiasa dan mudah mengerjakan dan kemudian berjamaah, mampu untuk seperti itu dengan dikerjakan salat Isya di awal waktunya, maka kita kerjakan di awal waktunya. Karena apabila kita akhirkan dan ternyata kaum muslimin tidak bisa berjamaah, kesulitan, kepayahan, maka ini bukan termasuk sunnah Nabi SAW. Sampai diakhirkan itu jika tidak didapati kesulitan di tengah-tengah mereka. Akan tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah hal ini tidak selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Karena hadis yang lain mengatakan, hadis yang Imam Bukhari, Imam Muslim, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Terkadang Nabi SAW mengerjakan salat Isya dan menyegerakan salat Isya, dan terkadang juga mengakhirkannya. Idza ra'ahum istama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Jika mereka telah terlihat terkumpul, yakni jamaah terlihat terkumpul di awalnya, di awal waktu Isya, maka segerakanlah. Maka Nabi menyegerakan pengerjaan pelaksanaan salat Isya berjamaah. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Dan jika melihat banyak yang terlambat, banyak yang tidak bisa untuk menghadiri jamaah di awal waktunya, jamaah salat Isya di awal waktunya, banyak yang datang terlambat, maka Nabi SAW menunda pelaksanaan salat Isya sampai dengan terkumpulnya jamaah di waktu bukan waktu awal salat Isya. Jadi terkadang seperti itu. Nah, ini enggak menjadi sebuah hal keterusan atau hal yang terus menerus tanpa berseling. Tetapi terkadang Nabi seperti ini dan terkadang seperti itu. Makanya tolong diperhatikan, Nabi SAW mengingatkan tentang berkumpulnya kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Berarti kalau mereka mudah untuk berkumpul di waktu awal, alhamdulillah, maka itu tempat penyegeraan dan itu sunnahnya. Tetapi ternyata di satu daerah misalnya atau satu kondisi kaum muslimin tidak sempat membuat perkumpulan jamaah, tidak sempat untuk mendatangi masjid bersama-sama di awal waktu, maka diakhirkan menunggu jamaah sampai dengan berkumpul. Itu pun termasuk sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir salat fajar, salat subuh. Salat subuh ini pun disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi disebutkan menyegerakan untuk mengerjakan salat subuh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar fa shallaina 'indaha salatal ghadati bi ghalas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Khaybar. Fa shallaina, maka kami salat ghadah ini salat fajar di Khaybar pada saat ghalas. Apa itu ghalas? Gelap yang bercampur putih. Berarti masih belum terlihat mana saf yang mana saf yang kedua, saf ketiga, bahkan saf wanita yang di belakang pun tidak terlihat karena masih gelap. Tapi ada putih-putihnya. Ya, ini sudah ada fajar shodiknya. Putih itu fajar shodiknya. Tapi pada dasarnya masih gelap. Tapi sampai disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya bagaimana seorang wanita yang menjaga kehormatannya mengerjakan salat subuh. Dulu tidak pakai penerangan seperti hari ini. Dia masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dia masuk masjid dalam kondisi gelap karena subuh, menunjukkan bahwa Nabi segera menyegerakan salat subuh setelah fajar shodiq.
Dan dia tidak bisa melihat orang di samping kanan atau kirinya. Sampai ketika dia membuat shaf dan kemudian merapatkan shaf dengan satu sama lainnya, ternyata seorang yang di sampingnya mengatakan, apakah Anda wanita? Maka dia mengatakan, iya. Maka sahabat yang mendapati bahwa di sampingnya seorang wanita mengatakan, fitnah besar. Cobalah ke belakang, bahwa shaf Anda di belakang. Maka dia mundur. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa sahabat Nabi ridwanullah ajma'in, sahabat Nabi ya radhiyallahu an, merasa terfitnah dengan wanita yang salah posisi. Bukan sengaja, salah posisi. Dan itu pun dalam gelapnya malam. Apalagi kalau situasi bukan salah posisi, tapi menyengaja memposisikan diri mendekati laki-laki di terang benderangnya ya, hari. Maka yang seperti ini semakin, dan posisinya di tempat ibadah. Kalau sekarang posisinya adalah di berbagai tempat. Maka yang seperti ini adalah bentuk ketakwaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu beratnya fitnah wanita. Sekalipun dibungkus dengan gelapnya subuh. Gelapnya subuh bukan malam ya. Ini gelapnya sudah gelap subuh karena sudah fajar shadiq, gelapnya subuh. Kemudian ya, sekalipun dibungkus dengan gelapnya subuh, kemudian ketidaksengajaan atau kesalahan, kekeliruan. Ya, faktornya adalah keliru. Tapi masih mampu disebut fitnah oleh orang yang soleh, yang bisa melihat fitnah dalam kegelapan malam. Apalagi dalam ya, siang hari atau kegelapan subuh, apalagi di siang hari, maka semakin terlihat jelas fitnah tersebut. Ini gambaran bahwa di mana Nabi SAW memang terbiasa menyegerakan sholat subuhnya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan untuk melengkapi penjelasan tentang waktu. Setelah disebutkan waktu awal, waktu akhir, maka di manakah waktu yang menjadi pilihan Nabi dan terbiasanya Nabi mengerjakan sholat-sholat tersebut? Ternyata disebut dalam banyak riwayat Nabi umumnya menyegerakan, dan terkadang untuk sholat isya, khusus sholat isya Nabi mengakhirkan karena ingin memudahkan kaum muslimin ya. Khusus ketika kaum sahabat belum mampu untuk berkumpul untuk sholat isya, maka Nabi menunggu mereka dan mengakhirkan. Seandainya tidak memberatkan, maka Nabi akan melakukan itu. Tetapi ketika memberatkan, maka Nabi akan menyegerakan, terlebih apabila sudah berkumpulnya jamaah dan siap mengerjakan sholat isya berjamaah di awal waktu. Taib. Adapun tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 5 waktu, dan bagaimana 5 waktu itu berbentuk subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Maka coba diperhatikan, hikmah ini kembali kepada 3 poin. Hikmah ini kembali kepada 3 poin. 3 poin daripada keutamaan sholat atau fungsi daripada sholat menurut orang-orang yang mengerjakan sholat dengan baik. Bahwa ada fungsi 3 sholat itu bagi mereka yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Yang pertama, sholat itu adalah kelezatan. Bahkan kelezatan ini mengalahkan makanan dan mengalahkan sesuatu yang menarik menurut pandangan kita. Lezat sekali. Ingin tahu gambaran lezatnya? Ya, kita makan sebanyak 3 kali sehari. Ya, ada sebagian kita karena melihat kali ini masakannya enak, ya, dia nambah untuk yang kedua kalinya, sehingga makan sehari 4 kali. Coba perhatikan, orang ini ketika dia merasa lezat,
terhadap makanan lalu memutuskan untuk imbuh, menambah kedua kalinya, apakah dikira kelezatan tersebut masih mampu mendorongnya untuk tambah 3 kali atau 4 kali? Ini perutnya gimana? Karet. Ini yang ini. Intinya selezat-lezatnya makanan yang dikatakan lezat, beragamnya makan yang dikatakan enak di atas meja hidangan, itu ada batasannya. Sekali, 2 kali putaran, 3 kali putaran berhenti, nggak enak lagi, karena sudah kenyang. Ya, walaupun orang lain mengatakan ini lezat sekali, kenyang, nggak akan makan. Dia nggak akan makan lagi, nggak bisa untuk makan lagi. Berarti kelezatannya ada akhirnya. Tempat hiburan, artinya tempat hiburan bukan tempat sia-sia. Maksudnya yang lebih spesifik, tempat wisata syar'i misalnya. Ya, ini tempat pemandangan umum. Ya, misalnya sebuah gunung, kita di atas bukit yang lain, bebas kita melihat. Ini tempat yang pertama kali kita kunjungi dan sangat menarik dan belum pernah kita dapati semenarik tempat tersebut. Kalau kita kunjungi, ya, sekali rasanya menagih, ingin 2 kali. Tapi setelah kita buat rumah di bukit tersebut, jadi lihat pemandangan tiap hari, jadi biasa. Jadi ada akhirnya. Tapi kalau sholat, lezatnya tidak ada akhirnya, itu pada asalnya. Kecuali nanti orangnya ya kehilangan unsur-unsur atau kehilangan paham bahwa sholat itu sebenarnya lezat. Yang mengatakan lezat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Aku dibuat cinta dan suka daripada dunia kalian ini adalah para wanita dan wangi, parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk pandanganku, kelezatan dan kenikmatan hakiki bagiku dalam sholat. Itu kenapa kaum muslimin, ya, sholat 5 kali dalam sehari tidak pernah merasa bosan. Tidak pernah merasa bosan. 5 kali diulangi dalam 1 pekan. 5 kali terus diulangi dalam 1 bulan. Sehari 5 kali, terus berlanjut sampai 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, dan dia tidak pernah berhenti untuk mengerjakan sholat. Itu sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya. Berarti kelezatan dalam ibadah sholat itu melebihi kelezatan yang lainnya, karena kelezatan yang lainnya mungkin 1-2 kali sudah bosan. Yang sholat berulang kali dan terus menerus sampai akhir hidupnya dia pun tidak bosan. Kalau seandainya dia jujur, ikhlas, benar dalam mengerjakannya, maka senantiasa dari awal dia mengerjakan sholat pertama kali di awal hidupnya sampai dengan akhir hayatnya, dia akan senantiasa memandang sholat sebuah kelezatan luar biasa, tidak terkalahkan. Karena Nabi SAW seorang yang benar sholatnya dan gak diragukan kebenaran sholat Nabi dibandingkan sholat-sholat kita. Ia mengatakan jika benar seperti Nabi, maka Nabi mengatakan qurratu aini, penyejuk pandanganku dalam sholat. Maka apabila sholat kita benar dari awal kita mulai sholat sampai nanti Allah takdirkan kita sholat terakhir, kita akan tetap mengatakan qurratu aini, penyejuk pandanganku dalam sholat. Kenikmatannya, kebahagiaan hakikinya dalam sholatnya. Baik. Berarti nikmat itu sholat itu adalah sebuah kelezatan, penyejuk pandangan. Kemudian dalam hadis yang lain menerangkan bahwa sholat itu adalah tempat
di mana seorang mukmin yang hakiki, mukminah yang hakiki memperistirahatkan dirinya, memperistirahatkan jiwanya dalam salatnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa letih, merasa capek dengan aktivitas harian duniawi, maka Nabi memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tolong peristirahatkan kami ini dengan salat. Anda azan, kumandangkan azan, ajak untuk mengerjakan salat. Itu maksudnya Nabi SAW. Dengan seperti itu kami akan salat. Dan salat bagi kami adalah istirahat. Tempat dan waktu istirahat. Mengistirahatkan jiwa. Nabi SAW tidak mengatakan, "Ya Bilal, arihna minas salah." Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dari salat. Ya, ini kami ingin berhenti, enggak ingin mengerjakan salat lagi. Enggak, tapi Nabi, tolong istirahatkan kami dengan salat. Kalimatnya. Jadi seakan-akan istirahat itu adalah tempatnya salat. Hadis selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, kalau Nabi sudah mendapatkan perkara yang rumit, pelik, permasalahan yang padat dan butuh solusi segera, maka Nabi kemudian bukan segera memutuskan, tetapi Nabi mendahulukan salat. Dalam hadisnya, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW apabila sebuah perkara telah membebani hidupnya, sebuah hal telah membebani pikirannya, salat. Berangkat dari tiga hal ini, fungsi salat untuk seorang mukmin yang benar, ya, teladannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyejuk, kenikmatan hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, sebagai tempat istirahat dan sebagai tempat melepas kepenatan, melepas sulitnya perkara-perkara dunia yang memadati pikiran kita, yang membebani pundak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat sebanyak 5 kali dalam sehari. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menerangkan bahwa kenapa sebelum kita jelaskan ke subuh, rahasia subuh, duhur, asar, maghrib, isya'nya, maka kita ingatkan kenapa 5 kali? Kenapa 5 kali, 5 waktu dalam sehari ini seorang harusnya salat? Maka ketahuilah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kita itu, ya, terhadap salat kita adalah hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah interaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Tempat di mana kita mengadu, melepaskan, memohon, ya, meminta. Taib. Di luar salat, maka kita akan tersibukkan dengan hal-hal dunia, murni dunia, atau hal-hal dunia yang bercampur dengan akhirat, tetapi tetap saja membebani karena faktor dunianya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, salat sebanyak 5 kali, ini yang wajib ya, belum yang lainnya, ya. Dan antara salat tersebut adalah kesempatan untuk mempererat hubungan dan ikatan dengan Robnya, yang membinanya, yang mengaturnya, yang menjaganya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengerti tatkala menciptakan dunia dengan berbagai macam isinya, manusia senantiasa dihajar dengan syahwat. Keinginan dan gak pernah lepas dari ambisi, keinginan dan seterusnya. Ada impian, ada ingin, ada ambisi. Lalu ingin membuktikan impian, membuktikan keinginan, membuktikan ambisi. Terus berputar dalam seharinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya membiarkan, melepaskan tanpa mensyariatkan 5 waktu ini yang wajib, belum yang lainnya disunnahkan, salat-salat yang lainnya di lain waktu dari 5 waktu ini, maka seandainya Allah tidak mensyariatkan hal itu semua, maka manusia akan jauh dari Allah dan tidak mengenal Allah. Dia akan diciptakan menjadi manusia yang makhluk yang diciptakan di atas muka bumi dan melupakan Rabb-nya. Dia akan senantiasa menjadi makhluk yang memperturuti syahwatnya, tidak bisa mengendalikan syahwatnya, sulit untuk mengingat Rabb-nya dan terbawa arus syahwatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan 5 waktu yang wajib. Sehingga di antar 5 waktu ini, maka di antar 5 waktu ini setiap kali seorang membangun kembali interaksi, memperbaiki terus. Di waktu pertamanya mungkin dia mendapati kekuatan setelah dia berusaha bekerja di pagi harinya, mulai diurusi, diganggu, disibukkan dengan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi duniawi. Maka perlu dia mengikat kembali interaksi dan memperkuat ikatan di zuhurnya. Di zuhurnya kemudian dia lepas kembali kepada urusan dunianya. Lalu kemudian waktu antar duhur dan asar ternyata cukup membuat dia kembali tergoda dengan syahwatnya, terganggu dengan syahwatnya. Mulai syahwatnya memeronta-ronta, bisikan syaitan bertubi-tubi menyerangnya. Maka Allah sediakan sholat asar, jangan lama-lama. Setelah sholat asar, di antara sholat asar sampai dengan maghrib, mereka itu adalah waktu di mana mereka juga khususnya sebagian mereka masih melanjutkan kesibukan. Kalaupun seandainya ada di antara mereka yang sudah tidak sibuk tetapi masih diganggu dengan syahwat. Karena syahwat itu termasuk bagian dari dirinya yang harus terus dibatasi dengan syariat, diingatkan, diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka maghribnya sampai kemudian nanti akhirnya malam sebelum dia istirahat ditutup dengan syahwatnya itu ditekan, karena setelah itu dia akan tidur. Orang tidur sudah ambisinya sudah kemudian tidur, jiwanya tidur, ambisinya tidur, jiwanya tidur, inginnya tidur, jiwanya tidur, syahwatnya pun lemah tidur. Ketika dia sudah hendak ditutup semua syahwatnya, jalur-jalur syahwatnya, keinginannya, pikirannya dengan tidur, maka Allah Subhanahu wa taala ikat terlebih dahulu dengan ibadah, salat. Allahu Akbar. Allah menyediakan itu untuk kita. Nah, kita tidak memahami bahwa itu kebaikan kita. Seakan-akan kita yang kemudian dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila yaumil qiyamati wa ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita habiskan insyaallah pada sesi yang kedua ini. Kita kembali kepada papan tulis. Kami ingatkan bahwa tadi telah kita sebutkan kegunaan salat ini, khususnya salat-salat yang wajib yang 5. Di antaranya adalah ada 3. Ya, mungkin saya bisa tarik ke sini kegunaan. Salat. Sebenarnya banyak manfaat daripada salat, tetapi ini lebih cenderung kepada apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW yang menyinggung tentang lezatnya salat, kemudian tempat istirahat. Sehingga kaitannya adalah tentang kenapa salat menjadi satu hal yang terus berulang dan diwajibkan, khususnya yang 5 waktu terus menerus kepada seorang hamba. Maka diantaranya adalah salat itu pertama
pandangan atau kelezatan. Kelezatan hakiki. Hakiki. Nah, baik. Qurratu ain itu penyejuk pandangan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam ayatnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah atau karuniakanlah untuk kami istri-istri kami, istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kami. Jadi ternyata yang menjadi kemungkinan bisa menjadi penyejuk pandangan istri dan anak. Tetapi kalau kita perhatikan, istri dan anak ini ya, dia tidak murni menjadi penyejuk pandangan. Yang menjadi penyejuk pandangan daripada istri dan anak adalah yang soleh solehah. Kalau tidak, maka dia akan melalaikan seorang tersebut, bahkan menjerumuskannya dalam sebuah kemaksiatan. Kalau ternyata istrinya tidak solehah, anaknya tidak solehah, maka bukan menjadi penyejuk pandangan buat dirinya, tetapi menjadi sebuah kebinasaan buat dirinya. Sehingga masih ada kemungkinan yang didoakan, diharapkan menjadi penyejuk pandangan, yaitu istri-istri dan anak-anak, bisa saja bukan jadi penyejuk pandangan, bisa gagal. Nah, kalau sholat tidak pernah gagal. Sholat dari dasarnya, zatnya sholat penyejuk pandangan. Yang kurang benar, yang gagal itu adalah yang melakukannya. Sholat pada zatnya qurratu ayun, penyejuk pandangan. Kemudian yang kedua, ya, peristirahatan ya. Peristirahatan. Ya, peristirahatan diri seorang mukmin. Arihna bis salah. Istirahatkanlah kami ya Bilal dengan salat. Kemudian yang ketiga, pemecah solusi bagi setiap perkara yang sulit rumit. Itu adalah salat. Pelipur lara, penyudah sebuah kesulitan. Ya, kesulitan, kondisi yang menghimpit, ya, berarti apa ini? Salat sebagai solusi peringan setiap masalah yang berat. Jadi kalau ada sebuah yang masalah yang berat, tanggungan beban yang berat, tempat peraduannya sholat. Tempat untuk berdiam, untuk mencari solusi, mencari kemudian ketenangan berpikir, sikap yang benar dalam situasi yang genting, sholat. Ya. Jadi sampai diceritakan, sekalipun preman-preman sudah pada kumpul, misalnya nih ingin ngejar seseorang, maksudnya dia ini sudah bakal dipukulin sama bukan orang biasa, orang-orang yang sudah biasa mukul, sakit pukulannya. Tapi kalau dia yakin dengan Allah, dia tak gentar, ambil wudhu, dia sholat. Sekalipun sudah ada terdengar suara pecahan kaca, pintu rumah udah terbuka dobrak, dalam ruangannya dia sholat, yakin. Baru setelah itu Allah akan berikan jalan keluar, imma datang pengaman sehingga masyarakat atau pihak yang mengamankan sehingga tidak terjadi apa-apa. Itu pernah terjadi dalam beberapa cerita yang pernah sampai kepada kami, sampai seperti itu. Idza hazabahu amrun, memang kalau sudah banget penat berat tanggungan sebuah perkara, sebuah masalah, salatlah. Ya, masalah yang berat. Nah, ini kaitannya belum lagi salat itu sebagai pengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita. Ini semua
Ini semua, tiga-tiga ini disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya adalah nanti tentang hikmah salat itu 5 kali. Sehingga salat itu ternyata 5 kali kita bisa lihat bahwa keberadaannya salat ini, khususnya salat wajib ya, itu untuk membangun ikatan erat. Saya pernah singgung, mungkin ada yang masih ingat, kita kalau punya maksud dengan orang-orang besar, kita pasti bangun hubungan, bangun interaksi. Tidak mungkin kita ingin putus hubungan dengannya, karena kita merasakan manfaat dengan adanya atau keberadaan dirinya dekat dengan kita. Paham? Maka bagaimana seorang muslim ya, ketika Robnya adalah mampu atas segala hal, tempat kembalinya segala hal, ya, keputusan segala hal, maka hendaknya dia senantiasa lebih jauh semangat untuk membangun hubungan yang baik dan erat kepada Rabbnya ketimbang dengan manusia biasa. Sebagian kita sampai dengan memberikan hadiah, berbagai macam hadiah hanya untuk mempererat hubungan, kunjungan, ziarah, ya, pertemuan, terus seperti itu untuk mempererat hubungan dengan orang yang besar, orang yang punya manfaat untuk kita. Bagaimana Allah yang senantiasa memberikan kita manfaat dari mulai kita tiada, lam yakun syai'an madhkura, belum disebutkan, belum wujudnya belum ada, sampai dengan setelah ada dan dewasa, sampai berkeluarga. Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, senantiasa mengurusi kita, bertanggung jawab dengan hidup kita. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hendaknya seorang jauh lebih memperhatikan hubungannya dengan Allah dibanding dengan hubungan orang-orang besar sekitarnya yang diharapkan manfaatnya. Allah punya segala hal apa yang dimiliki oleh para orang-orang besar tersebut, orang-orang yang dianggap punya manfaat. Allah lebih lengkap manfaatnya, Allah lebih punya segala hal. Maka untuk bisa membangun hubungan itu Allah sediakan 5 waktu. Kalau 5 waktu ini yang begitu rutin, kita belum merasa ada hubungan yang erat dengan Allah, maka kita masih punya kesempatan. Dari sekarang sampai pada saatnya Allah tentukan ajal kita, bangun, perbaiki hubungan itu. Karena tujuan Allah 5 kali, masa tidak bisa-bisa? Bahkan bertahun-tahun 5 kali ini berulang, berapa puluh kali sudah terjadi salat itu pada diri kita. Masa juga belum bisa memperbaiki? Jangan sampai jangan sampai menyesal, malu di akhir di belakang. Maka perbaiki hubungan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan 5 kali ini. Kemudian selanjutnya penjagaan yang sempurna di setiap 5 waktunya, sempurna dalam setiap 5 waktunya. Allahu Akbar. Ada banyak yang mengancam kita. Ini mangsa, seakan-akan kita ini mangsa yang akan siap diganggu, dirakus, diserang, kemudian dilahap oleh orang-orang atau pihak-pihak yang sedang melihat kita sebagai mangsa. Syaitan yang akan senantiasa di belakang, depan, samping kanan, samping kiri untuk membisiki kita melakukan sebuah keburukan jauh dari Allah, mengikuti dirinya. Kemudian syahwat-syahwat yang buruk, jiwa-jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, ya, kecenderung untuk melakukan keburukan yang menempel dan ada melekat pada diri kita, itu pun penjagaan yang sempurna dalam setiap 5 waktu hanya pada sholat ini. Maka Allah sediakan 5 itu sebagai bentuk penjagaan untuk kita. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan merawat kita, berharap akan kita menjadi makhluk yang akan tetap kembali dan tidak menyimpang dan berputar arah membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, justru malah akan senantiasa istiqomah. Allah menyediakan 5 waktu itu untuk menjaga kita. Jadi ketika 5 waktu ini, 5 waktu salat ini dilakukan dengan benar,
ya, dan dikerjakan dengan penghayatan, dengan memahami maksud dan tujuannya, maka benar-benar akan terjadi dan akan dipahami bahwa dirinya telah dijaga atau merasa ada penjagaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya. Ya. Dari mulai bangun pagi sampai dengan malam hari. Ya, Allah awali dengan salat, Allah akhiri dengan salat. Tidak pahamkah kita terhadap hal tersebut? Allah jaga. Pengawal, ajudan-ajudan yang mengawal atau yang mengiringi raja, pemimpin, ketua, tidak bisa tiap waktu. Allah mampu untuk menjaga kita tiap waktu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan 5 waktunya untuk terus menggali dan memperbaiki keamanan. Maka sudah cukuplah bagi seorang mukmin yang salat, Allah lah pelindungnya. Sekalipun tanpa ada pengawalan, tanpa penjagaan dari manusia manapun. Bukan hanya luka, bukan hanya ancaman, sampai dengan bisikan-bisikan buruk, keinginan-keinginan buruk, semuanya lenyap, terlindungi dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan buruknya akan terkikis. Ancaman buruk terhadap dirinya pun akan dihindarkan. Maka bangun, perbaiki keamanan ini. Allah sediakan 5 waktu dalam seharinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tambahan bahwa 5 waktu itu dalam sebuah fasal, as-salatu ma'dubah. Salat itu seperti halnya hidangan. Salat itu seperti hidangan makanan. Ya. Jadi begini, beliau memberikan pembukaan. Walam amtahanallahu subhanahu wa 'abdahu bisyahwah wa asbahiha min dahilin man dakhala fihi wa kharaja an iktadat tamamu rahmatihi bihi wa ihsanu ilaihi an hayya lahu ma'dubah qad jabat min jami'il alwan wat tuhuf wal hula. Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menciptakan yang namanya syahwat untuk manusia, syahwat yang cenderung mengajak kepada keburukan. Allah senantiasa menciptakan yang semisal dengan syahwat daripada bisikan dan godaan untuk berbuat kerusakan dalam jiwa manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan itu, menciptakan itu untuk benar-benar murni menguji. Karena kalau tidak untuk menguji, maka Allah tidak akan sediakan yang namanya salat. Karena salat ini adalah benteng daripada ujian tersebut. Sehingga Allah sediakan ini ujian dan ini cara untuk menghadapi ujian. Allah bertanggung jawab tentang bagaimana hidup manusia agar baik. Kalau seandainya tanpa ada syahwat, tanpa ada ujian yang semisal syahwat dan selainnya, maka cukup hidup ini di surga. Semuanya di surga. Berakhir yang namanya ujian. Kebahagiaan hak abadi selamanya. Tapi karena ini di dunia, maka harus ada ujian. Tapi Allah pun sediakan bagaimana membantah atau menjawab ujian tersebut. Dengan menyediakan ma'dubah, hidangan yang lezat. Dalam setiap 5 kali sehari. Bahasa Ibnu Qayyim. Ma'dubah. Karena syahwat itu, syahwat beragam kenikmatan, menjanjikan sebuah hal yang lezat. Makanya kita tertarik. Makanya kita merasa terdorong ingin melakukannya. Karena ada iming-iming yang lezat. Maka Allah ciptakan yang semisalnya, yang juga berbilang muncul dalam setiap 5 kali seharinya, yang juga lezat. Hidangan yang beragam juga lezatnya. Ada zikir di situ, ada asmaul husna di situ, ada doa di situ, ada gerakan yang menghinakan diri, yang dari mulai rukuk sujudnya yang benar-benar menghadiahkan ketenangan, kekhusyuan di hadapan Allah. Lezatnya beragam dalam salat itu kalau kita pahami. Jadi itu karakternya, ya ini itulah yang menjadi tamengnya,
untuk menghadapi ujian. Maka Allah sediakan 5 kali hidangan yang beragam nikmat dan lezatnya. Setiap kali gerakan daripada sholatnya terdapat sebuah kelezatan yang tersendiri bagi orang-orang yang benar-benar mengerjakan sholat dengan baik. Ya, kemudian itu berarti tambahan ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sholat 5 kali ini sebagai lawan daripada kelezatan syahwat. Lawan dari pada kelezatan syahwat. Apabila syahwat punya kelezatan yang beragam, sholat punya kelezatan yang beragam dalam setiap gerakan dan bacaannya. Bukan setiap waktunya, dalam setiap gerakan dan bacaannya. Dan sekarang bacaan dan gerakan itu berulang kali dalam 5 kali seharinya. Jadi kelezatan itu bertubi-tubi, menggantikan syahwat yang ada, menghantam syahwat dan kelezatan-kelezatan yang menipu, yang mengajaknya kepada keburukan. Allahu Akbar. Kembali kepada qurratu a'yun. Ini kelezatan semua. Ya, ini dalil bahwa lezatnya ini saling berkaitan. Tayyib. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, fa innas shalah nurun wa quwwah fi qalbihi wa jawarihi wa sa'atin fi rizqihi. Yang namanya salat itu adalah cahaya dan kekuatan batin wa jawarih, anggota badan jasmani. Kekuatan rohani dan jasmani seseorang muslim adalah salatnya. Bahkan kemudahan rizkinya bukan dengan harta saja. Setiap yang menjadi rizki limpahan Allah Subhanahu wa taala mudah menyentuhnya, menyapanya sampai pada dirinya karena salatnya. Dan dia hidup butuh itu. Kalau seorang rizkinya sudah habis, mati, meninggal dunia, karena dia masih hidup, dia butuh rizki. Dan rizki yang baik yang sampai kepada dia melalui jalur sholatnya. Makanya disediakan 5 kali dalam sehari, supaya setiap 5 kali ini benar-benar berhasil membuat dia mendatangkan rizki yang baik, berkah untuknya. Dan rizki itulah kehidupannya. Kalau rizki seseorang sudah habis, maka dia akan meninggal dunia. Baik. Berarti kita tulis lagi, sholat itu adalah cahaya dan kekuatan jasmani dan rohani. Cahaya dan kekuatan jasmani dan rohani. Yang rizki tambahkan sendiri ya, sebagai peluas, pelancar, pendatang, pengikat rizki. Hati ini bisa gersang, bisa kering. Kalau sudah kering, dia lemah, seperti sebuah tanaman. Kalau dia kering, dia lemah. Seperti kayak manusia, kalau dia sudah kering, dia lemah. Setiap makhluknya seperti itu. Bahkan ya, daratan yang dipijak oleh makhluk-makhluk tersebut, kalau dia pun kering pun lemah, mudah terbakar, mudah hangus, mudah rusak. Baik. Maka ketika hati itu kering, ya, dan hati itu menjadi kering, tidak lain adalah karena lupa mengingat Allah. Lupa daripada Allah. Berarti ada hal-hal yang begitu banyak yang menyayangi Allah di hadapannya, sehingga dia melihat hal-hal yang banyak dan tidak bisa melihat Allah dengan benar. Lupa, lalai, tersibukkan, yakni aliasan tersibukkan dengan yang selain Allah. Dan begitulah dunia kita. Begitulah dunia kita. Nah, ini menjadikan hati itu kering. Maka kita bisa dapati
Kalau kita tidak perhatian dengan sholat kita untuk beberapa hari ke depan, maka kita akan bisa dapatkan ketika di saat kita sedang memperhatikan sholat, terasa lembut hati ini. Setiap sentuhan ayatnya, setiap sentuhan ceramahnya, setiap hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan bisa langsung ditangkap dan begitu rasa nyaman, nikmat buat kita. Tapi ketika 10 hari kemudian atau beberapa hari setelahnya kita menjadi orang yang gak perhatian dengan sholat, kita menjadikan hal-hal yang bukan Allah, hal-hal yang bukan hubungannya dengan Allah didepankan, didahulukan, mengalahkan sholat dan selain daripada sholat termasuk zikir. Maka siap-siap kita akan mendapatkan adanya kekeringan dalam diri ini. Ada yang kurang apa ini? Ada yang hilang apa ini? Kering rasanya. Memang hati bisa kering. Kalau hati sudah kering, lemah. Kalau lemah hati, lemah anggota badannya. Makanya ketika untuk diajak berbuat baik yang beragam, dia akan merasakan ketidakmampuan. Karena itu semua perlu perbaikan dalam hatinya terlebih dahulu. Maka akan menjadi kuat dan mampu anggota badannya untuk melakukan amal ketaatan yang begitu banyak beragam. Maka cahaya dan kekuatan jasmani dan rohani ada pada sholatnya. Dan sholat ini seakan-akan dia adalah air hujannya yang membasahi yang kering dalam hatinya. Sumber kelemahan rohani dan jasmaninya. Ketika kita 5 kali disiram, maka dalam hadis 5 kali mandi, apakah masih ada sisa dosanya? Ini diantara tadi yang keempat, dosa, mengampun dosa. Tapi kita tidak sebutkan, ya. Dan itu ada. Bukan kita nggak sebutkan karena nggak ada. Tapi kita ingin bahas ini dulu, bahwa 5 kali disiram oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati itu dengan sholat, maka akan subur, maka akan berkembang. Bahkan bukan hanya subur, berkembang beragam tanaman, berkembang beragam buah keimanan. Beragam amal soleh dan beragam buah keimanan. Jadi kita butuh itu 5 kali itu untuk menyirami terus rutin. Petani, ya, terkadang tanaman dunia yang ketika disirami itu kalau terlalu sering juga tidak baik. Tetapi takarannya Allah jauh lebih mengerti bagaimana hati yang kering untuk dirawat. Allah yang menakar, bukan makhluk. Allah Akbar. Maka ini sholat yang 5 kali, belum sholat sunnahnya yang lainnya. Tapi kita langsung lanjut kepada yang terakhir, yaitu adalah ini kita tulis subuh. Kesini ini pagi ya, pagi menjelang siang. Sini set zuhur, ini tengah-tengahnya, zuhur. Kesini masuk ke asar. Kesini lewat luar ya, Nabi. Luar maghrib, berbarengan ya, mirip-mirip kayak subuh. Terus isya. Oh, ini harus di atas. Mungkin di sini ya, ini sini ya. Pagi, isya, terus ini berlanjut sampai sini malam. Ya, perhatikan. Kenapa 5 waktu ini subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya? Pada dasarnya setiap perintah Allah, kalau Allah sudah perintahkan 5 waktu itu wajib, tanpa perlu tahu hikmahnya, kita harus tetap mengerjakannya. Karena setiap yang Allah tetapkan, setiap yang Allah perintahkan dan wajibkan, itu pasti bermanfaat, ada rahasia, ada hikmah, ada dampak positifnya buat kita. Baik itu kita ketahui ataupun tidak, tetap harus selama itu memang jelas kewajiban, maka tetap harus dikerjakan sekalipun tidak tahu manfaatnya. Tapi kalau kita bisa gali, itu bukan semata ya menjadi alasan untuk kita mengerjakannya. Tanpa itu semua kita mengerjakannya. Tapi adanya manfaat, adanya hikmah, itu memantapkan kita untuk mengerjakannya. Semakin memperkuat dan mengkokohkan langkah kita untuk mengerjakannya. Itu tujuannya. Nah, hikmahnya subuh. Subuh ini kenapa diadakan sholat 5 waktu, diadakan sholat wajib di subuhnya? Ya, ini pertama adalah untuk
menyelisihi orang-orang yang menyembah matahari. Ketika matahari terbit, ada orang-orang yang menyembah matahari. Makhluk Allah menyembah matahari, bukan makhluk Allah menyembah Allah. Maka Allah ingatkan subuh sholat kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, tersaingi mereka. Bahkan mereka sampai ditiadakan populasinya hanya biar setiap makhluk Allah beribadah pagi harinya, subuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasyad. Nasyad itu nasyad itu adalah lebih kepada giat, semangat, positif, produktif. Kenapa? Makhluk yang lainnya yang bukan muslim, mereka masa bodoh untuk masalah pagi hari. Ya ini kalau tidur lanjut tidur sampai bangun. Ya, kalau tidak tidur dia tidak memperhatikan apa yang menjadi keberkahan di awal harinya untuk sampai bisa dia melewati satu hari tersebut dengan berkah. Kalau muslim diberikan sholat subuhnya, dia bangun, dia mengusir syaitan dengan wudunya, dan dia bangun dengan mengerjakan sholatnya. Subuh berjamaah itu membuat dia giat. Bahkan dengan jamaahnya itu membangun sebuah persatuan antara kaum muslimin. Bayangkan, itu semua dibutuhkan oleh setiap makhluk, bukan hanya muslim sebenarnya, tapi yang dibimbing oleh Allah muslim. Maka berbahagialah dengan hal tersebut, wahai seorang muslim muslimat. Kemudian pagi, kenapa enggak sampai pagi juga sholat? Alhamdulillah kita bisa perhatikan, ternyata pagi adalah tempat di mana banyak setiap pekerjaan dihabiskan di waktu tersebut, ditotalkan, dilakukan, dikerjakan di waktu tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hak seorang makhluknya, hambanya, agar tidak menjadikan sholatnya sebuah hal yang menjadikan dia berhenti dari pekerjaannya. Sholat subuh ternyata sholat lagi jam 9. Allah cuma menyarankan sholat duha, mensunahkan, tapi tidak mewajibkan. Bayangkan seperti itu. Karena Allah mempertimbangkan hak makhluk ini, kesempatan untuk mereka beraktivitas. Karena pagi itu siapapun muslim atau bukan muslim memandangnya sebagai tempat untuk beraktivitas sempurna, bekerja total sebelum siang. Baik. Maka Allah pun memperhatikan untuk orang muslim, ya, hal tersebut diberi kesempatan, silakan. Tapi tidak Allah biarkan lanjut sampai siang, karena ketika sudah pagi menuju siang sudah berganti suasana. Di mana siang semakin panas, kondisinya bukan hanya panas dengan banyak kesibukan, panas dengan kondisi alamnya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala istirahatkan dengan sholat. Maka jangan ditunda-tunda lagi, itu sudah menjadi aturan Allah. Allah tahu persis bagaimana butuhnya jasmani dan rohani kita. Jangan dipaksa terus, kalau enggak kering nanti sakit dia. Rohani kita lemah, sakit, kering, jasmani kita pun lemah, gak produktif sama, atau gak berkah. Maka diberhentikan dengan sholat duhur. Duhur ke asar ini suasananya pun berbeda. Ya, dia bukan lagi panas, tapi dia mulai mendingin. Maka Allah pun sediakan lagi sholat supaya tidak lupa dengan bergantinya suasana. Karena manusia sering seperti itu. Ya, ketika bahagia lupa Allah atau jarang ingat Allah, ketika sulit baru mudah sekali ingat Allah. Artinya pergantian suasana kondisi mempengaruhi kekuatan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembali ingatkan sholat asar. Maka Allah tekankan kalau siapa yang meninggalkan asar dengan sengaja bisa menjadi penghapus amalnya. Faqad habita amaluhu. Wa man tarakal asra faqad habita amaluhu. Kemudian Allah syariatkan maghrib.
Kok maghrib nyempil Ustaz? Mepet sekali. Maghrib ini seperti kayak subuh untuk menyelisihi orang-orang yang menyembah matahari. Karena mereka menyembah di awal munculnya matahari dan di akhir tenggelamnya matahari. Maka Allah syariatkan salat untuk memalingkan bahwa makhluk Allah menyembah dan salat hanya kepada Allah, bukan kepada matahari yang akan tenggelam itu. Baik, baru setelah itu menuju istirahat, berhenti, diakhiri syahwat-syahwat dunia, ditutup lembaran keinginan-keinginan dunia dengan istirahat malamnya, tidurnya. Makanya kenapa disunahkan untuk ketika setelah isya tanpa ada hajat segera tidur, supaya redam itu syahwatnya, supaya sempurna penjagaan Allah. Tujuan Allah untuk menjaga kita dari syahwat-syahwat yang buruk, godaan-godaan yang buruk. Tidur sudah. Sebelum tidur itu Allah syariatkan dulu sholat isya, karena situasinya berbeda, persiapan untuk menutup harinya dengan ibadah kepada Allah. Sehingga menjadi sebuah pelajaran buat dia bahwa awal hidupnya dan akhir hidupnya untuk beribadah pada Allah, sebagaimana awal harinya dengan sholat dan akhir harinya dengan sholat. Istirahat tidur malam. Maka jangan curi-curi waktu untuk bergadang dengan sesuatu yang tidak ada hajat kebutuhan. Maka kita sedang bertentangan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala adanya sholat isya tersebut. Kita yang memaksa diri kita untuk menikmati syahwat, memperturuti syahwat tersebut. Hati-hati. Baik. Maka setelah itu, ya, kalau mau sholat malam tidak wajib, tapi dianjurkan sholat malam. Dan penting perannya sholat malam. Ya, karena orang ahli surga ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang qalilan, ya, sedikit tidur. Bangun malam, ya, ini sering bangun malam. Jadi seperti itu. Kenapa 5 waktu itu seperti ini? Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang kita simpulkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dan beberapa ulama seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah. Sehingga ini semua sangat kaitannya erat buat kepentingan, kebaikan, manfaat, penjagaan buat kita yang muslim. Salatnya. Maka tolong perhatikan salat kita dan tambahkan dengan salat sunnahnya, supaya kita bukan hanya mendapatkan ini semua, kita dapatkan tambahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang telah dicintai oleh Allah, Allah akan jaga pandangannya, Allah akan jaga pendengarannya, Allah akan jaga tangannya, Allah akan jaga kakinya, Allah akan jaga semuanya. Kalau dia minta, Allah akan pasti kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti Allah lindungi, karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan sunnahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Itu aja. Sebenarnya saya ingin membahas, tapi insyaallah mungkin pekan akan datang, tentang pertanyaan yang kemarin Pak. Itu juga ternyata bagus, menarik, tentang penjelasan waktu yang ternyata menyinggung waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sedangkan di situ disyariatkan sholat. Sedangkan ada waktu yang dilarang sholat. Lalu bagaimana cara mengkompromikannya? Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.